Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, hari ini anak-anak sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita berdoa dulu memohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pembelajaran dengan agama Islam pada hari ini berjalan dengan lancar. Kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhir. Terus nanti kita berdoa mendoakan kedua orang tua. Diridhoi lagi syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut kita mendoakan kedua orang tuh. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca surat-surat Kita baca 3 surat pendek saja. Yang pertama yang kalian bacakan yaitu surat Al-Alaq. Yang kedua, surat Al-Bayyinah. Yang ketiga, surat Al-Qari. Nah, bareng-bareng kita baca surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Bareng-bareng. Bismillah. Iqra bismi rabbikal khalaqal insana. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana halal aw amara bit ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah faliyat unadiya sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa. Surat Al-Bayyinah. Bismillah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min
bima ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya. Surat yang ketiga, surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, humal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun nas'alullah. Baca doanya setelah baca surat-surat pendek. Allahumma rahmana bil Qur'an wa ja'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minumma nasina wa alimna minumma jahilna wa rizqna ila fakta wajah ya nah, untuk anak-anak yang tidak hadir siapa? Ada berapa anak yang tidak hadir? 2. Siapa? Khair sama Randy. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir pada hari ini kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya. Yang sakit di rumahnya yang tidak masuk diberikan kesehatan. Dan yang hadir hari ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sebelum ke materi anak-anak, kita berdoa mau belajar. Tadi berdoa mendoakan kedua orang tua. Terus kita lanjut surat-surat pendek. Selanjutnya sebelum memulai materi, kita berdoa mau belajar. Dipimpin, silakan ketua kelasnya.
langsung ke materi hari ini. Kita belajar bab 4 di pendidikan agama Islam kelas 5. Kita belajar bab 4, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Karena anak-anak belum mendapatkan buku materi pelajaran, jadi anak-anak nanti nulis ya. Kita bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Sebelum ke materi inti, di hidup lapang dengan berbagi, nanti kita ada beberapa pertemuan. Pertemuan hari ini kita membahas tentang zakat. Pertemuan berikutnya masih tentang zakat juga. Pertemuan ketiga masih tentang zakat lagi. Terus nanti ada infak, ada sodako, ada hadiah. Terakhir, evaluasi kita membahas tentang apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sodako, apa itu hadiah. Nah, di sini kita membahas tentang zakat. Ada yang tahu zakat sebelumnya, anak-anak? Tidak. Yang sering kalian lakukan? Ada berbagi. Berbagi saat apa? Saat puasa atau akhir Ramadan. Benar. Biasanya zakatnya apa biasanya? Beras. Berapa? 5 kilo? Wah, wakemen ya 5 kilo. Berapa? Berapa? 2 kilo? Ada yang 2 kilo, ada yang 5 kilo. Ada lagi yang 1 ton ada? Oh, tidak ada. Oke, baik. Karena kalian sudah tahu sebenarnya zakat sudah kamu lakukan. Tapi kamu sendiri tidak tahu artinya zakat. Apa sih zakat itu sebenarnya? Nah, ini nanti di tujuan pembelajaran hari ini kalian memahami tentang zakat. Ya, apa sih zakat? Terus zakat itu ada berapa macamnya? Yang kalian ketahui itu zakat itu cuma bagi-bagi beras atau bagaimana kan seperti itu ya. Terus nanti yang berhak menerima zakat kira-kira siapa? Fakir miskin. Ada lagi? Selain fakir miskin ada? Siapa? Anak yatim? Boleh enggak anak yatim ya? Ya, nanti kita belajar itu memahami zakat, terus macam-macam zakat, terus syarat wajib zakat, sama orang yang berhak menerima zakat. Nah, berhubung ini materinya kalian belum mendapatkan buku, sumber daya, bahan ajar, buku, maka nanti anak-anak nulis. Ya, apa yang Pak Yasin tulis di papan tulis kalian tulis. Baik, kita ke materi yang pertama tentang zakat, yaitu zakat. Zakat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka yazku. Zaka yazku. Nah, yang artinya apa di sini? Kalau di buku di sini di Pak Yasin ini yaitu artinya tumbuh. Ya. Zakat merupakan rukun Islam yang keberapa kira-kira? Keberapa? Ada yang lain? 3. Zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Tadi ada yang jawab 2. Rukun Islam ada berapa? Pertama apa? 2, 3, 4, 5, bila mampu. Terus secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka yazku. Sebelumnya anak-anak coba peralatan nulisnya dibuka dulu.
bersih, suci. Nah, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu artinya nah itu secara bahasa, secara istilah. Coba ini ditulis dulu. Ditulis. Secara istilah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang yang mampu. Untuk diberikan kepada orang Nah, ini arti zakat. Sudah ditulis? Ya, sip. Sudah ditulis? Oke, sip. Ya. Sudah, balik lagi ke sini anak-anak ya. Ini tentang zakat, balik lagi ke sini. Ini pengertian zakat. Zakat secara bahasa apa? Bahasa Arab maksudnya. Secara bahasa Arab apa? Zakat, yes. Artinya apa? Tumbuh, berkembang, bersih, suci, dan apa? Berkah. Itu secara bahasa Arab. Secara istilahnya apa? Keseharian kita yang kita ketahui prakteknya apa? Apa? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang yang mampu syariatnya apa? Agama Islam. Ini pengertian tentang zakat. Nah, terus surat yang menerangkan tentang zakat itu surat apa? Surat At-Taubah ayat 103. Nanti karena kita hanya membahas tentang apa pengertian zakat, terus
apa namanya, syarat wajib zakat, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat, untuk dalil-dalilnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Terus di sini yaitu tentang syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat, ada yang tahu kira-kira? Syarat wajib zakat. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu? Apa, Putri Syairin? Beragama Terus bagaimana yang tidak beragama Islam? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Zakat itu dikeluarkan dengan syarat orang yang berzakat atau mulzaki namanya, yaitu yang beragama Islam. Ya, syarat wajib zakat itu ada 4. Yang pertama beragama Islam. Syarat wajib zakat ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama apa? Beragama Yang kedua, ada yang tahu kira-kira? Merdeka. Merdeka? Kok gaya Pak merdeka, Pak? Kayak Indonesia merdeka, ya merdeka. Ya. Merdeka. Nanti Pak Yasin akan jelaskan. Yang ketiga, ada yang tahu? Apa? Berakal berakal. Yang keempat, apa? Apa? Nisab. Nisab. Duduk sop, Rek. Duduk sop. Nisab. Ya. Nisab. Sudah, kalian tulis dulu coba. Sudah. Sebelum ke syarat wajib zakat, Pak Yasin jelaskan ada 4 ini tadi ya. Nah, perintah Allah, perintah Allah yang menerangkan tentang zakat yaitu di dalam surat At-Taubah ayat berapa? 100 di At-Taubah 100 diingat-ingat ya, surat At-Taubah ayat 100 di pertemuan yang akan datang kita bahas ya. Nanti Pak Yasin akan tampilkan di sini ya. Selanjutnya yang menguatkan surat At-Taubah yaitu surat Az-Zariyat yaitu ayat 19. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ini nanti terkait nanti siapa saja yang berhak menerima zakat. Kita ke B saja, syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama beragama Islam. Harus beragama Islam. Ya. Termasuk tuntunan kita yaitu rukun Islam. Jadi harus syahadat dulu. Rukun Islam yang pertama kan syahadat. Jadi harus beragama Islam. Yang kedua yaitu merdeka. Merdeka itu apa? Kalau bahasa kita itu merdeka bebas dari segala sesuatu. Ya, entah itu ancaman, entah itu perbudakan, entah itu apa namanya penganiayaan, genosida. Ini namanya merdeka. Merdeka itu bebas. Jadi syarat yang
Orang yang mengeluarkan wajib itu harus merdeka. Tidak ada tekanan, ancaman, merdeka pokoknya. Untuk zaman dulu, zaman belum ada Islam, pra-Islam ya, pra-Islam itu berarti fase Mekah. Sebelum adanya Islam di jahiliyah sana, zaman jahiliyah, itu masih ada sistem perbudakan. Tapi saat ini, alhamdulillah kita tidak ada sistem perbudakan. Pak Yasin yakin orang Indonesia itu semuanya merdeka. Merdeka berarti mampu. Sesuai dengan syariat Islam. Berarti sudah mampu. Yang ketiga apa? Berakal. Wong gendeng untuk zakat apa orang? Karena tidak berakal. Ferdi untuk zakat? Boleh. Bayi boleh zakat? Dengan syarat bayinya lahir sebelum sholat Idul Fitri. Maksudnya bagaimana Pak? Kadang-kadang kan ada bayi yang baru lahir menjelang mau Idul Fitri biasanya. Malam Idul Fitri ada ibu-ibu yang melahirkan. Nah ini anaknya wajib zakat apa tidak? Wajib zakat. Yang zakat kan siapa? Orang tua. Masa bayi nanti melakukan apa nangis? Oh no, bayi cilik guru lahir bisa melakukan kan tidak bisa. Kamu saja mungkin yang zakat ini entah ke masjid kemana memberikan zakatnya mungkin kamu tidak sendirian kan? Biasanya sama orang tuanya. Kadang-kadang juga sekolahan biasanya yang nampung zakatnya, yang ngelola zakatnya. Terus yang keempat, nisab. Ada yang tahu nisab itu apa? Harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan timbangan. Ada aturannya, mencapai harta yang dikeluarkan itu ada timbangannya. Ini namanya nisab. Nah ini nanti nisabnya ini nanti terkait dengan beberapa ada zakat. Zakat itu nanti kita jelaskan di sini. Zakat itu ada dua. Ada dua. Ada yang tahu? Yang pertama zakatnya. Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Ya. Yang C nanti ini bahasnya tentang nisab. Tapi kita masih ini dulu seputar ini saja. Pemahaman tentang zakat. Yang C yaitu macam-macam zakat. Zakat tadi ada berapa zakat? Ada zakat apa? Yang pertama zakat apa? Zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah sama zakat mal. Kalian tulis dulu. Nanti Pak Yasin dikte ya. Pak Yasin dikte, apa itu zakat fitrah, apa itu zakat mal. Kalau sudah, hilang sudah ya. Sudah? Ada yang belum? Sudah? Coba itu zakat fitrah itu dari zakat fitrah ya. Zakat fitrah adalah, kalian tulis. Zakat fitrah adalah zakat nafs yang artinya jiwa. NAFS. Zakat nafs yang artinya jiwa. Ini secara istilah. Zakat secara
Zakat fitrah secara bukan zakat fitrah, maksudnya ini, bukan zakat ya, tapi zakat fitrah. Kalau zakat tadi, menurut bahasa apa? Zakayasku. Kalau ini zakat fitrah. Zakat fitrah apa? Tadi Pak Yasin jelaskan secara istilah apa? Zakat nafs yang artinya jiwa. Secara bahasa, kalian tulis lagi. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara bahasa, fitrah artinya bersih atau suci. Lanjut. Berarti zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim atau Islam, baik maupun orang muslim, laki-laki, muslim perempuan, bayi, orang tua. Dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu tadi ya. Itu terkait zakat fitrah. Terus zakat fitrah ini berupa apa kira-kira? Kalau di Indonesia itu umumnya beras. Bahan makanan pokok. Kalau pakai beras, berapa kira-kira besarannya yang dikeluarkan? Ada perbedaan ulama. Tapi di sekolah dasar, kalian cukup mengetahui kisaran saja yaitu 2,5 sampai 3 kg. Ada yang berbicara 2,5, ada yang 2,8, ada yang 3 kg. Tapi dipaskan saja agar tidak kurang ya dari ukuran yang dizakatkan, maka kita pakai yang tengah-tengah saja yaitu 3 kilo. 3 kilo. Semua umat Islam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tadi Pak Yasin sudah jelaskan di awal. Terkait zakat fitrah tadi, yang berhak untuk mengeluarkan zakat fitrah siapa tadi? Beragama Islam, laki-laki, perempuan, terus bayi, orang tua, ya itu. Yang masih mampu. Pak, bagaimana orang-orang yang seperti, mohon maaf, yang makan sehari saja masih bingung, terus masih banyak hutang di mana-mana, tidak sempat untuk memikirkan mengeluarkan zakat, sudah bingung bagaimana cari makan. Nah, ini nanti dijelaskan di sini, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini zakat fitrah sudah tadi ya. Secara bahasa tadi apa? Secara bahasa tadi apa? Zakat fitrah apa tadi? Bersih, suci. Bersih dan suci. Kemudian secara istilah, zakat itu apa? Zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan oleh tiap-tiap muslim, baik laki-laki, perempuan, bayi, orang tua. Dikeluarkannya pada selama Ramadan dan akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Ini zakat fitrah. Terus lanjut zakat mal. Zakat mal ditulis. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan
atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Nah, ini nanti penjelasan tentang nisab. Nisab yaitu telah mencapai jumlah tertentu. Nanti ada haul juga, ya, dijelaskan di zakat mal. Nah, ini kita tidak usah ke zakat mal, kita nanti pertemuan yang akan datang saja menjelaskan tentang zakat mal. Agar kalian lebih fokus ini di zakatnya saja. Terus lanjut ya, terakhir Pak Yasin hapus ini ya, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini sudah ya. Nah, di sini orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, Pak Yasin bacakan saja. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Sampai kafir sampai luput Pak Yasin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, yaitu mualaf. Mualaf itu apa mualaf? Orang yang beragama lain masuk agama Islam. Untuk memerdekakan pada hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Orang-orang yang dalam perjalanan apa jenenge? Musafir yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini orang-orang yang berhak menerima zakat ini dinamakan mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Nah, dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Kira-kira berapa jumlahnya? Jumlah yang orang-orang yang kriteria mustahik yang menerima zakat berapa? 8 asnaf. 8 asnaf. Ini tadi di orang-orang yang berhak menerima apa? Menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 60 menjelaskan bahwa orang yang menerima zakat jumlahnya ada berapa? Berapa? Ada berapa? 8. Yang pertama, ada yang tahu kira-kira? Fakir. Yang kedua, apa? Yang ketiga,
apa? Amil. Yang keempat, mualaf. Yang kelima, musa. Terus 6, budak. 7, gorib. Saya wis nang kene. Gorib. Terakhir 8 apa? Kok lebih nang kene? Oh ini, musafir atau ibnu sabil. Budak, gorim, fisabilillah. Fisabilillah. Sudah, wis. Ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Berapa? Kriterianya ada berapa? 8 asnaf. Pertama apa? Kedua? Ketiga? 4? Nah, setelah ini Pak Yasin akan jelaskan yaitu tentang kriteria satu persatu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupinya. Ini fakir. Orang yang tidak bekerja, orang yang tidak memiliki harta benda. Pak iku ono Pak sawal iku Pak anu omahe nang kono kok entuk zakat Pak mesti Pak. Ya karena mungkin memang kriterianya fakir atau miskin. Memang Pak sawal itu memang gak duwe apa-apa memang. Enggak punya apa-apa memang. Terus yang kedua miskin. Orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini miskin. Bisa masih punya rumah masihan. Tapi untuk menghidupi kehidupannya sendiri, besok bingung apa yang mau dimakan, besok bagaimana. Ya, ini kategori miskin. Terus amil. Amil itu apa? Amil orang yang bertugas pengelola zakat. Orang-orang yang bertugas biasanya petruk Pak Yasin nang masjid ya iki Pak Yasin biasanya amil. Pak Yasin biasanya ikut kepanitiaan zakat. Ini namanya amil. Orang yang mengelola atau yang mengumpulkan zakat. Yang keempat mualaf. Mualaf tadi sudah dijelaskan. Mualaf ini siapa? Orang yang beragama lain masuk agama Islam. Waktunya kapan? Nah, waktunya seketika orang mualaf ini baru mengenal Islam. Lek mualafe wis suwi ya duduk mualaf jenenge. Mualafe semisal gini. Dalam tahun ini akhir mau Ramadan ya, ada orang beragama lain masuk Islam. Nah, ini namanya mu'alaf. Mu'alafnya karena belum mengenal Islam lebih dalam, awal dia mengenal Islam, maka berhak menerima zakat.
Meskipun itu orangnya kaya. Agar apa? Mengenalkan Islam itu seperti ini. Islam itu berbagi. Nanti kalau yang mualaf ini sudah paham tentang Islam, nanti kan hartanya kan kaya kan ya, hartanya banyak. Ya mudah-mudahan zakatnya juga banyak. Ya, terus musafir. Musafir ada yang tahu? Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Maksudnya bagaimana? Apakah ada zaman sekarang? Ada. Yang dimaksud musafir saat ini karena hukumnya berkembang, semisal gini. Pak Yasin ini biasanya kan mudik ya. Biasanya mudik ke Beli. Mudiknya ini biasanya mudiknya sebelum mau akhir Ramadan ya, mau akhir Ramadan, takbiran pas takbiran ya. Biasanya Pak Yasin itu berangkatnya itu saat setelah membagikan zakat. Biasanya. Nah, terus Pak Yasin berangkat malam di perjalanan kan masih subuh ya. Tahu-tahu dari Blitar itu pagi sebelum sholat Idul Fitri. Kalau ada orang Islam yang paham hukumnya, maka Pak Yasin dijakati, diberi zakat Pak Yasin. Nah ini zakat disampaikan. Nah, ini namanya musafir. Tidak masalah, tidak apa-apa ini. Ini masih zakatnya berkembangnya seperti itu hukumnya ya. Musafir yang saat ini, musafir yang seperti Pak Yasin jelaskan. Terus budak. Apakah ada budak? Hamba saya ada. Biasanya budak ini dikategorikan bukan untuk menghina anak yatim ya, tapi kadang-kadang anak yatim ini juga perlu bantuan. Masuk di kategori ini nantinya. Ya, maksudnya ini hanya arti saja, bukan berarti anak yatim ini budak. Bukan. Hanya arti saja. Terus yang 7 gorim. Ada yang tahu gorim? Duduk garam, duduk karim. Gorim. Gorim itu orang-orang yang banyak hutang. Iki jenenge gorim. Siapa sing akeh utange? Mosok SD akeh utange. Nomor 8 fisabilillah. Ada yang pernah dengar fisabilillah? Guru-guru ngaji ini sampean iki. Jenenge fisabilillah. Orang yang berjuang dalam agamanya Allah, yaitu agama Islam. Namanya fisabilillah. Ustadz ngaji lho. Ustadz kampung lho. Guru-guru ngaji kuwi. Nah, ini kategori fisabilillah. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba dibaca dulu hasil tulisannya tadi ya. Dibaca 5 menit. Nanti ada soal. Ya, ini Pak Yasin hapus dulu ya. Sudah nulisnya ini? Sudah? Ya. Dipelajari, dibaca dulu 5 menit. Nanti ada pertanyaan, ya. Ayo menjawab kuis ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan zakat?
Nomor 2, orang yang menerima zakat tadi apa namanya? Terus yang ketiga, syarat wajib zakat ada berapa? Sebutkan. Nomor 4. Sebutkan 2 macam zakat. Terakhir, nomor 5. Apa yang dimaksud zakat fitrah? Sudah, ditulis dulu nanti dijawab. Nanti dibagi ya. Nanti gini saja wis. Perwakilan dari sini nomor 1, nanti balik lagi ya. Nomor perwakilan ini jawab nomor 1, perwakilan dari bangku ini ke belakang nomor 2, ini nomor 3. Nomor 4 nanti diacak saja ya. Nanti diacak. Anggap saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dulu nanti jawab nomor 1. Kelompok 2 nanti jawab nomor 2. Kelompok 3 nanti jawab nomor 3. Terus nomor 4, nomor 5 nanti diacak. Ayo dikerjakan. Nomor 1 jawab nomor 1. Kelompok 1 jawab nomor 1. Kelompok 2 jawab nomor 2. Kelompok 3 jawab nomor 3. Nomor 1 kan sudah. Apa? Kamu minta sendiri nomor 4 mau jawab. Oke, nanti Pak Yasin saja wis. Nanti yang nomor 4, nomor 5 nanti Pak Yasin panggil saja ya. Nanti Pak Yasin panggil nanti.
Nanti ditulis di sini saja ya, nanti jawabannya ya. Maju iso apa ora? Tulisannya sing cili-cili air ya. Ya, tulisannya sing ketok api ngono ya. Maju kok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis dulu. Tulis dulu. Apa Yon? Ya perwakilan saja ya. Perwakilan saja nanti maju nulis. Apa? Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan? Kelompok 2 kira-kira yang tulisannya bisa jelas gitu di papan tulis siapa? Alif yo. Oh, nomor 4 jari nih. Apa Bar? Tulis Bar. Apa Yon? Yang keras. Kalau maju, silakan nanti bawa buku boleh, tidak bawa buku boleh. Sudah? Bingung. Nanti jawabnya gini saja. Semisal ini, syarat wajib zakat ada berapa? Semisal kamu jawabnya, contoh semisal 5, terus kamu jelaskan 1, ini 2, tidak usah panjang-panjang. Maksudnya gini maksudnya, syarat wajib zakat ada berapa? Semisal ada 4 ya, terus kamu sebutkan apa saja. Jangan dijelaskan panjang lebar, ya. Terus nomor 4 ini dan 5 nanti Pak Yasin pilih siswanya siapa. Wis paham ya? Wis ngerti? Sudah paham? Nomor 5 siapa yang mau jawab? Baik, kelompok 1 silakan maju jawab apa yang dimaksud dengan zakat. Kira-kira siapa yang mau jawab? Silakan maju siapa? Ninda Rahayu. Ayo maju. Itu dibersihkan itu. Jangan diambil. Ya, secukupnya saja. Nggak usah ada lagi, langsung saja.
Nomor 2, orang yang menerima zakat disebut. Kelompok 2 maju, silakan siapa? Ayo. Alif maju, Alif. Alif Yal Bil Gotsi. Langsung saja, jawabannya apa? Yang lain diam. Pakai K. Kelompok 3 maju. Pakai ini, pakai ini. Sebutkan dulu itu syarat wajib zakat ada berapa? Ada berapa? Ini penghapusnya, ini pakai penghapus. Berakal, lihat berakal. Nisab. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mewakili. Tinggal kelompok 4, kelompok 5. Tapi sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya. Lanjut. Soal nomor 4 dan nomor 5. Ferdi maju. Nomor 4 Ferdi. Nomor 5, siapa kira-kira? Putri Sairin. Nomor 4. Ya apa kamu tadi? Pakai F. Putri Sairi. Ayo, Sairin, maju. Boleh kata-kata kamu sendiri tidak apa-apa. Zakat yang dikeluarkan oleh tiap-tiap muslim, laki-laki, perempuan, bayi, orang tua.
Ya sudah, tidak apa-apa. Baik, kita koreksi bareng-bareng ya, bersama-sama. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan zakat? Apa benar ini? Harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang yang mampu untuk dikeluarkan, untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ya, betul. Tepuk apresiasi. Nomor 2. Orang yang menerima zakat disebut apa? Mustahik namanya. Nomor 3, syarat wajib zakat ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Nomor 4, sebutkan 2 macam zakat. Terus nomor 5, apa yang dimaksud zakat fitrah? Baik laki-laki, perempuan, dan orang tua. Oke, ini sudah. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Dari sini masih ada yang harus dipertanyakan, ada yang mau ditanyakan apa, Dinda? Ada. Masih bingung tentang zakat? Yakin? Benar? Ya, pertemuan yang akan datang kita tetap akan membahas tentang zakat, tapi kita belajar dalil-dalilnya tentang zakat. Dalil zakat itu apa? Itu nanti pertemuan yang akan datang. Tapi Pak Yasin yakin pertemuan hari ini kalian masih belum sepenuhnya tahu tentang zakat. Masih belum tahu karena kalian masih belajar ini di sini, masih tertulis di sini. Nanti dipelajari lagi di rumahnya ya. Oke, baik. Sebelum selesai, Pak Yasin tutup materinya ini, ya. Coba Pak Yasin ingin ice breaking dulu, coba. Biasanya ice breakingnya yang bagaimana? Yang kalian sukai yang bagaimana? Oke, siapa yang memimpin? Ayo, siapa yang memimpin? Ayo. Ayo Putri. Ayo cepat. Kita permainan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pendidikan agama Islam ya. Ayo. Konsentrasi. Berdiri apa duduk? Nah, berdiri. Ayo. Siapa? Yang tidak dapat siapa? Yang tidak dapat siapa? Yang tidak dapat maju. Yang lain duduk. Ya. Ya kita selawatan ya. Yang tidak dapat kita selawat. Kita selawat kok pakai. Kok banyak ini? Sini Putri. Kita sini geser sini lagi. Geser sini lagi. Geser sini lagi. Ya. Ya, kita sebelum mengakhiri pelajaran ini ya. Kan tadi sudah ada kuisnya. Nah, ini yang tadi yang kalah kuis, coba nyanyi kita sholawatan saja ya. Sholawatan saja.
Salawatannya yang mudah. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang salawatan? Salawatan tibil kulub saja ya. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyat abada niwa sifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa tas duduk tas. Kok keringetan Gisel? Keringetan Gisel nih. Terima kasih anak-anak. Belajar lagi di rumahnya tentang materi zakat. Hidup lapang dengan berbagi. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, kita berdoa membaca surat Al-Asr. Ya, berdoa. Kalian khidmat dulu. Kita tangan ke atas. Ya, dibereskan dulu. Bukunya, peralatan nulisnya dibereskan. Ayo cepat. 1, ayo cepat, segera yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa wa tawasaw bil haqqi. Sudah? Ya. Setelah ini kalian boleh meninggalkan kelas istirahat. Sudah, dari Pak Yasin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, baik kata atau saat menerangkan, Pak Yasin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar satu persatu dari bangku ini dulu.
Selanjutnya, selanjutnya